괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Geografi kelas 10B akan menjelaskan tentang penginderaan jauh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luna Rai Ramadhani. Nama saya Ansia. Nama saya Hamalia Putri. Nama saya Sri Wijayanti. Nama saya Danan Jamangena Putra. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengertian penginderaan jauh, tujuan penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh, dan manfaat penginderaan jauh. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan definisi penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau disingkat Indraja Remote Sensing mengacu pada kegiatan pencatatan, mengamati, memersepsikan benda atau peristiwa di tempat yang jauh. Artinya, antara alat pengindera dan objek tidak terjadi kontak langsung. Kegiatan pencatatan informasi dan objek membutuhkan media interface untuk sampai ke alat pengindera, seperti pesawat, udara, balon udara, atau wahana lainnya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penginderaan jauh. Sistem penginderaan jauh bertujuan mengumpulkan data tanpa perlu interaksi fisik langsung dengan objek atau fenomena kajian. Data dari penginderaan jauh dapat diimplementasikan dalam bentuk data numerik atau digital dan data visual atau manual. Visual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data cerita berupa gambaran planimetrik dan data non-citra dalam bentuk grafik yang mencerminkan suku lain yang direkam di sepanjang daerah penginderaan. Saya akan menjelaskan tentang penginderaan jarak jauh. A. Sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sumber tenaga yang digunakan dalam sistem penginderaan jauh adalah tenaga elektromagnetik. Sumber utamanya adalah sinar matahari. B. Atmosfer. Atmosfer mempunyai peran menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hambatan atmosfer ini disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Jendela atmosfer paling banyak digunakan adalah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. C. Objek. Objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Interaksi antara tenaga dan objek memiliki 3 ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Ciri spektral. Contohnya pengenalan pertama, objek berdasarkan kecerahan dan warnanya. 2. Ciri spasial, seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan tekstur. 3. Temporal, umumnya digunakan untuk mengenali atau menganalisis vegetasi. D. Sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Jadi, sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari objek. Wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data indraja. Wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1000 sampai 9000 md atas permukaan bumi. 2. Pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. 3. Satelit, yaitu wahana dengan ketinggian sekitar 900 km di atas permukaan bumi. Perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. G. Penggunaan data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditemukan oleh penggunaan data. Kemampuan penggunaan data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi
jauh dipengaruhi pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing. Oke, saya di sini akan menjelaskan manfaat penginderaan jauh. 1. Memetakan suatu objek secara cepat. 2. Menggambarkan objek, fenomena, atau gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak yang mirip serta sesuai dengan fakta aktualnya. 3. Memberikan gambar 3 dimensi atau 3D. 4. Memvisualisasikan benda atau fenomena yang tidak tampak. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah.